Halo teman-teman, coba tebak kami sekarang lagi ada di mana? Ya benar, kami lagi berada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pasir Pangarayan. Tujuan kami ke sini adalah untuk menemui dan meminta waktu dekan fakultasnya agar bersedia untuk diwawancarai. Yuk simak video kami hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Pendidikan IPS ingin mewawancara salah satu dosen Fakultas Kesehatan, yaitu Ibu Rika. Beliau merupakan seorang dosen sekaligus seorang pengusaha teknopreneur. Nah, di sini kita minta Ibu untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Herawati, SSTM Kes. Saya sebagai dosen teknopreneur juga di Universitas Pasir Pangarayan dan sekaligus dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan sebagai pengusaha Tupperware ya kan ya. Hai, salam kenal semuanya. Baik, di sini Bu izin bertanya, mengapa Ibu berani dalam mengambil usaha ini? Secara kan Ibu juga seorang dosen, dan bagaimana cara Ibu menjalankan usaha sambil menjalankan juga profesi dosen? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya sih kalau usaha ini bukan soal berani atau tidak ya. Semua orang juga mungkin kenapa berusaha mungkin karena pengen meningkatkan pendapatannya seperti itu, tapi bukan berani atau tidak seperti itu. Tetapi gimana kita untuk mencukupi kebutuhan dan apa yang kita butuhkan itu bisa tercapai. Jadi di sini Ibu sebagai seorang dosen dan sebagai seorang kalau Ibu bilang kalau di Tupperware itu direktur Tupperware. Ibu menjalani usaha itu kurang lebih sudah 5 tahun dan itu berjalan lancar karena Ibu memiliki satu orang karyawan sehingga bisa membantu dalam melaksanakan usaha penjualan Tupperware tersebut. Baik, terima kasih. Bu, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ibu memanfaatkan sumber daya manusia dalam melaksanakan usaha tekno yang Ibu miliki? Ya, untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan memperluas jaringan penjualan Tupperware, Ibu menggunakan teman-teman yang berada di desa-desa. Jadi semua desa dan kecamatan itu Ibu sudah membuka satu tempat dan atau satu orang untuk direkrut menjadi manajer. Jadi manajer itu levelnya di bawah direktur. Jadi seorang manajer misalnya di kecamatan Tambusai itu Ibu punya beberapa manajer sehingga mereka membantu penjualan di sana. Gitu. Jadi satu desa itu tidak ada yang kosong, semuanya ada manajer Tupperware seperti itu. Dan selanjutnya itu Bu, bagaimana cara Ibu menjalankan profesi sebagai dosen yang diimbangi dengan jiwa seorang teknopreneur? Ya, terima kasih. Bagaimana caranya tadi gimana? Bagaimana cara Menjalani seorang dosen, ya seperti yang saya bilang, saya membagi waktu kerja kita. Kalau kita dosen itu kan di sini itu wajib kerjanya itu 4 hari dan 1 hari itu 4 jam. Tapi karena kita memang punya jabatan, jadi itu kan kerjanya sampai sore. Jadi nanti setelah pulang sore itu saya bergelut dengan Tupperware. Tetapi kan kalau untuk promosi secara digital itu kan sambil bekerja juga kita bisa mempromosikannya seperti itu. Jadi tidak mengganggu sama sekali jam kerja. Tetapi untuk efisiensi terhadap bisnis, saya menggunakan waktu di hari Sabtu dan Minggu untuk promo-promo Tupperware ke berbagai kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Makassar. Baik Bu, kalau selanjutnya Bu, pertanyaannya bagaimana tanggapan dan tips dari Ibu untuk mengembangkan atau menyesuaikan diri dalam era revolusi industri 4.0 pada saat ini? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Gimana menyeimbangkannya? Yang pertama kita harus mempromosikan itu dengan secara digital ya. Jadi nggak bisa manual lagi, jualan ke rumah itu kan udah hal-hal yang lama ya. Jadi kita memang selain Ibu mempunyai satu tempat usaha toko ya, itu terletak di Pasir Pangarayan.
Kemudian juga seperti yang Ibu bilang tadi, manajer-manajer Ibu kan banyak di semua desa. Jadi kami semua memanfaatkan sosmed, mulai dari Facebook, TikTok, Instagram untuk promosi-promosi kami. Kemudian juga promosi ini tidak hanya di Kabupaten Rokan Hulu, tetapi juga banyak di daerah-daerah lain yang barangnya juga nanti kita kirim seperti itu. Jadi Bu, pertanyaannya, kalau dari awal itu Ibu memang suka sama Tupperware ini, terus tuh punya minat untuk bikin usahanya tuh gimana Bu? Atau ada motivasi dari lainnya? Iya, awalnya itu adalah pemakai, karena kan kesehatan itu cenderung menggunakan alat-alat yang memang sehat. Tupperware itu kan barangnya sehat dan bergaransi. Jadi awalnya itu memang pemakai. Kalau kita masukkan nasi ke wadah Tupperware itu kan tidak basi dalam beberapa hari karena kedapnya tadi kan, kemudian tidak tumpah seperti itu. Jadi karena dia ada garansi, suatu hari Ibu menukarkan semua barang Ibu yang sudah retak ke Tupperware. Nah, waktu penukaran di sana semuanya diganti, banyak sekali. Jadi semuanya diganti. Jadi waktu itu Ibu tertarik, gimana sih kok mereka ini bisa mengganti gitu ya. Kemudian Ibu mengikuti jenjang karirnya. Jadi sama kayak kita dosen ada kaprodi, ada dekana. Nah, di Tupperware juga gitu, ada manajer sampai level direktur yang sekarang gitu ya. Jadi setelah Ibu mengganti tadi, karena dia boleh diganti itu, jadi tertarik dan mengikuti bisnisnya. Jadi Ibu mempunyai gaji bulanan juga setiap bulan dari Tupperware. Jadi tidak hanya dari dosen, tapi dari Tupperware. Itu kalau kami mahasiswa gitu Bu, bisa nggak kami ikut-ikut kayak gitu juga Bu, berbisnis tentang Tupperware gitu Bu? Ya, bisa banget. Semua orang bisa ikut berbisnis asalkan mau ya. Jadi ada juga mahasiswa yang menjadi reseller namanya ya. Kalau belum bisa jadi manajer tuh reseller. Sehingga dia dapat duit dari situ gitu ya. Karena ada persentase untuk yang jual. Bisa, semua orang bisa asalkan mau. Itu Bu, kalau misalnya mahasiswa pengen jadi itu harus ada modal mahasiswanya atau Kalau gimana? ya pasti kalau sesuatu, kalau untuk berusaha pasti harus modal. Modalnya yang pertama itu jadi member itu 100.000 modal. Nah setelah itu nanti kita langsung promosi di media sosial kita. Ada pesanan, Anda bisa ambil di toko. Setelah diambil toko dibayar sama pelanggan baru bayar ke toko. Jadi tidak memerlukan modal. Cuma 100.000 Iya, aja, Bu. 100.000 itu sebagai modal. Jadi setiap pembelian misalnya harganya 100.000 itu kita dapat diskon 25%. Jadi kita dapat keuntungan 25.000 setiap pembelian 100.000. Hasil, alhamdulillah juga Ibu sudah memperoleh 2 mobil baru ya dari Tupperware selama 5 tahun bekerja. 1 buat rumah, kemudian Ibu renovasi rumah, dan insya Allah awal 2023 Ibu membuat satu keluarga bersama orang tua. Keren Bu, keren. Jadi kita bisa kayak gitu juga. Ya, bisa banget. Itu joinnya sama Ibu? Ya, tentunya kalau di Rokan Hulu Tupperware yang ini toko resminya itu adalah di tempat Ibu. Kalau di pasar di mana itu Bu? Di samping klinik minyak di Simpang 7. Dekat bakso tenis? BDP ya? Iya. Iya. Sebelum Alfamart. Di situ Ibu juga mempunyai 1 orang karyawan dan kebetulan alumni kita Fakultas Teknik di sana. Jadi Vivi namanya, dia yang membantu Ibu sehari-hari untuk melayani pelanggan toko. Berarti boleh kapan-kapan kami Ya, boleh. nengok Boleh sebut. usahanya. Ini lagi. Oke, dan terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga adik-adik semua lebih bersemangat ya dalam menjalankan usaha. Jadi tidak ada kata malas dan percuma ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu pasti bisa. Terima kasih Bu untuk tips dan solusinya dan semangatnya untuk kami Bu. Wah, ternyata menjadi seorang yang berprofesi guru tidak menghalangi kita untuk menjadi seorang teknopreneur. Semua bisa dijalankan tergantung niat dan kreatif kita masing-masing. Ingin sukses?
Mari bergabung di program studi pendidikan IPS Universitas Pasir Pangarayan yang paling keren. Terima kasih.